Berangkat ke kebun binatang. Bab 35. Darlene sengaja kembali mengganti baju, sekalian membawa tas ransel agar lebih mudah membawa barang. Setelah Derek selesai infus, mereka berdua pun sudah siap untuk berangkat. Darlene juga sudah melupakan hal yang membuatnya ketakutan pagi tadi. Tujuan hari ini adalah membawa Derek bermain. Darlene dengan memanjakan menyentuh hidungnya yang lucu. Dengan bercanda berkata, "Apakah Derek kesayanganku sudah bersiap-siap untuk berangkat?" "Ya Bu, aku sudah siap." Demi menunjukkan kalau dirinya sudah siap, Derek pun berdiri tegak. Sekalian menutup resleting termos agar termos tergantung di pinggangnya. Awalnya, Darlene tidak ingin membiarkan Derek memikul termosnya. Tapi Derek bersikeras. Jadi Darlene juga tidak bisa menghalanginya. Darlene menyodorkan tangan dengan lembut menggandeng tangan kecil itu dan berkata, "Ayo, kita berangkat." "Iya Bu," Derek menjawab dengan serius. Hari ini cuaca sangat bagus. Langit yang cerah, sangat cocok untuk keluar bermain. Darlene membawa Derek dan tidak menyetir mobil, tapi membawa Derek naik bus agar dia bisa merasakan keseruan pergi bermain. Derek yang selalu ikut dengan buyutnya di desa, dengan patuh duduk di sisi Darlene. Sepasang mata hitam dengan penasaran melihat pemandangan di luar jendela. Menikmati perbedaan keramaian antara kota dan desa. Dari tatapan Derek, Darlene bisa melihat rasa senang di dalamnya. Seperti anak biasa yang menjelajahi dunia yang tidak dia ketahui. Bus terus berhenti di setiap stasiun. Orang-orang pun terus pergi. Semakin ke belakang, orang tua yang membawa anaknya pergi jalan-jalan semakin banyak. Lagi pula, tampang Derek sangat menarik orang-orang. Tentu saja, menarik banyak tatapan anak kecil. Seorang anak perempuan tidak jauh dari mereka, dengan penasaran dan berani bertanya, Itu apakah kita bisa berteman, adik kecil?" Derek menatap wajah gadis yang tembem itu dan tersenyum, dengan suara yang tenang dan jelas menjawab, "Tidak." Anak kecil itu tidak menduga Derek akan menolaknya begitu saja dan menangis, berlari ke sisi orang tuanya untuk mendapatkan hiburan. Orang tua anak kecil itu tidak berhenti menenangkannya, lalu menatap Darlene dengan menyalahkan. Darlene pun tidak merasakan apapun, hanya dalam hati merasa penasaran. Walaupun sifat Derek lebih diam, tapi dia bukanlah anak yang tidak sopan. "Ada apa, Derek?" "Ibu, barusan aku melihat dia mencubit adik kecil di sampingnya. Aku tidak suka wanita yang begitu lantang." Derek dengan serius menjawab. Berteman adalah pilihan Derek. Ibu mendukungmu." Darlene sedikit terkejut dengan ketelitian Derek. Sebenarnya barusan dia sudah melihatnya, tapi bagaimanapun bukan anaknya sendiri. Tapi dia juga tidak bisa mengatakan apapun. Tidak menduga Derek juga melihatnya. "Tenang saja Bu, aku pasti akan menjadi orang baik." Suara Derek yang tidak besar dan kecil pun masuk ke telinga para orang tua. Orang tua dari wanita kecil itu juga mengerti putrinya sendiri, mencibirkan bibir dengan malu melihat Darlene. Derek tersenyum ke arah Darlene dan mengedipkan mata. Sepertinya sedang mengatakan, "Ibu, aku sangat pintar kan?"
Darlin tersenyum dan menyodorkan tangan mengelus rambut Derek yang halus sebagai jawaban. Masalah kecil ini sama sekali tidak mempengaruhi suasana hati mereka. Bus sudah tiba. Darlin pun membawa Derek pergi membeli tiket dan masuk ke kebun binatang. Mungkin karena hari Minggu, orang tua yang membawa anak-anak ke kebun binatang sangatlah banyak. Suara tawa anak kecil pun terdengar begitu jelas. Tawa Derek juga tidak berhenti. Darlin merasa keputusannya memang tidak salah. Mereka berdua pergi melihat jerapah, burung merak, gorila, dan angsa. Mereka juga membeli makanan untuk monyet dan rakun yang berakting lucu agar diberi makan. Dan juga pergi melihat harimau, singa, dan buaya yang galak. Setelah bermain begitu lama, Derek masih begitu bersemangat. Tapi sesaknya juga berubah menjadi berat. Darlin buru-buru mencari tempat untuk Derek beristirahat. Dengan khawatir bertanya, "Derek, apakah kamu merasa dadamu tidak enak?" Derek melihat Darlin dengan tegang melihat dirinya. Takut Darlin membawanya pulang begitu saja. Dengan nada lembut berkata, Tidak Bu, aku masih bisa lanjut berjalan." Derek hebat sekali, tapi ibu sudah lelah. Bisakah Derek menemani ibu beristirahat sebentar, baru pergi jalan-jalan lagi? Derek yang sensitif membuat Darlin tidak tega. Darlin tahu kalau Derek pun sudah lelah, hanya terus menahan saja. Jadi dia sengaja mengatakan dirinya sudah lelah dan ingin beristirahat. "Iya Bu, kamu cepat duduk dan istirahat." Derek pun merasa lega dan tersenyum. Ternyata ibu juga sudah lelah dan ingin istirahat. Darlin tidak mengatakan apapun, mengikuti perintah Derek dan duduk. Menyodorkan tangan mengeluarkan tisu dari tasnya, dengan perhatian membantu Derek mengelap keringatnya. Mengeluarkan buah yang sudah dicuci dan membiarkan Derek memakannya sendiri. Tangan Derek memegang sebuah apel. Matanya malah melihat ke arah Darlin. Wajah tembem itu terlihat merah. Ibunya benar-benar cantik dan juga sangat lembut. Setelah itu, dengan marah mengingat ayah yang tidak pernah dia temui itu. Ayahnya benar-benar bodoh. Dia bahkan meninggalkan ibu yang begitu cantik. Pasti itu adalah paman yang bodoh. Setelah dia dewasa nanti, dia pasti akan membantu ibunya membalas dendam dan memberikan pelajaran pada ayahnya. Darlin tidak tahu gerakan sederhananya ini membuat Derek menciptakan serial sebanyak 30 episode. Judul film adalah Darlin, apakah itu kamu?" Sebuah suara wanita terdengar dan berjalan ke arah mereka. Darlin terdiam sejenak. Melihat orang yang datang, dalam seketika tidak ingat siapa itu. "Darlin, benar-benar kamu. Dulu kamu adalah wanita tercantik di sekolah kami. Tidak menduga setelah tamat begitu lama, kamu tetap begitu muda dan cantik. Apakah kamu masih ingat aku? Aku adalah Mandy." Mandy dengan kagum berkata, Mandy, kamu masih seperti dulu." Setelah diingati, Darlin pun ingat kalau Mandy adalah penggosip di kelasnya. Suka sembarangan menyebar gosip. Mandy tersenyum, melihat Derek yang duduk diam di kursi, dengan berlebihan berkata, "Tidak menduga begitu lama tidak bertemu. Anakmu sudah sebesar ini. Dia sangat lucu ya."
Aku rasa suamimu pasti juga sangat tampan. Hati Darlin tersendak, tidak tahu bagaimana menjelaskan. Saat ini, Derek yang diam pun duluan berkata, "Tante, aku sudah lelah. Aku ingin pulang." Mendengar panggilan anak ini pada Darlin, Mandy pun berkata, "Oh, ternyata kamu membawa sepupumu keluar jalan-jalan ya?" "Oh, iya." Darlin tersenyum paksa. Di satu sisi, dia juga tidak tega dengan Derek yang begitu pengertian. Masih begitu kecil, sudah bisa melihat keadaan. Karena ada Derek di sana, Darlin juga tidak bisa sembarangan mencari alasan. Karena dia takut hati anaknya akan terluka. Mandy melihat Darlin yang sepertinya tidak ingin lanjut berbicara. Dia pun berkata, "Darlin, aku pergi dulu. Lain kali baru berbincang lagi." Darlin menganggukkan kepala. Setelah Mandy pergi, Darlin pun berjongkok di sisi Derek. Mengerutkan dahi, ingin menjelaskan tapi akhirnya tidak jadi berkata. Mencari banyak alasan untuk menutupinya. Dari lubuk hati yang paling dalam, dia tidak ingin karena mengatakan sebuah kebohongan dan harus menutupinya dengan lebih banyak kebohongan lagi. Dan juga tidak ingin setelah Derek paham akan membencinya.